Shalom teman-teman, welcome to online service IJF TYC Padang. Senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Saya yakin dan percaya selama 1 minggu ini juga berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat beribadah!
Halo FJF TYC Padang, thank you untuk kesempatannya bisa sharing di online service FJF TYC Padang, dan aku juga mau ngucapin thank you juga untuk Pastor Daud, untuk Ko Henry dan juga Bro Yap yang ada di sana. Aku berdoa untuk apapun yang kalian lakuin, pelayanan apapun itu bisa memberkati dan menjadi inspirasi untuk anak muda di Padang sana. Dan untuk hari ini aku pengen sharing dengan tema The Power of Forgiveness. Kita akan buka di Matius 5 ayat 39 sampai 48. Di sini dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Bapa. Biarlah semua firman-Mu yang bisa di-sharing pada hari ini bisa menjadikan benih-benih di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau mau, melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Bapa, biarlah semua yang disampaikan ini ya Bapa bisa menjadi berkat bagi diri kami dan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku punya ilustrasi. Bayangin kalau di sini ada yang kenal namanya Khabib Nurmagomedov. Kalau ada yang tahu, dia adalah orang yang mengalahkan McGregor waktu itu, pertandingannya viral banget, dan dia adalah atlet UFC. Oke, jadi dia adalah atlet UFC. Track recordnya adalah dia 30 kali menang dan tidak pernah kalah, belum ada pernah kalah, dan 30 pertandingan itu menang semua. Ini orang kuat banget, ototnya gede banget, nih orang kuat, berantemnya jago. Dan bayangin bahwa saya bertemu dengan orang ini, saya entrepreneurnya dengan tubuh sekurus ini, badan sekecil ini, dan kekuatan yang tidak seperti Khabib ini, dan bayangin saya menambah dia. Dan saya yakin itu bukan pipinya yang sakit, tetapi tangan saya pasti yang sakit. Karena ini orang kuat banget, nggak pernah kalah saat bertarung gitu. Dan ini orang ototnya gede banget, dan pasti saya yang akan kalah. Poinnya adalah selalu orang yang memberikan pipi kirinya untuk ditampar kedua kalinya adalah orang yang mempunyai kekuatan lebih daripada orang lain. Saat orang lain ditampar pipi kirinya, dia tidak akan mau tersakiti lagi dengan tidak memberikan pipi kanannya, tetapi selalu ada orang-orang yang kuat yang saat even ditampar pipi kanannya, dia akan memberikan pipi kirinya. Karena apa? Karena dia bisa kuat untuk mengasihi orang lain. Banyak orang berusaha melakukan kebaikan dengan kasih yang dia punya, tanpa sadar bahwa itu semua ada batasnya. Kadang kita juga bersandar pada yang namanya moralitas. Kita ngelakuin hal yang bermoral, humanisme. Aku nggak bilang itu nggak penting, itu sangat penting. Tetapi kadangkala kita menggunakan itu sebagai alat untuk ngejudge orang lain.
Saat kita tahu kita udah bisa melakukan moralitas dan humanisme itu di atas orang lain, akhirnya kita pakai itu untuk bisa ngejudge orang yang standarnya nggak seperti kita. Dan akhirnya kita ngejudge orang, kita ngomongin orang, mungkin kita gosipin orang, julitin orang. Dan kalau ada yang tahu, sekarang di sosial media tuh gila, komen-komennya, ngebulinya di internet tuh luar biasa banget. Dan sangat-sangat kejam ya netizen-netizen itu kan. Jadi itu semua terjadi karena moralitas itu dijadikan batu sandaran untuk ngejudge orang gitu. Nah, apa sih yang bikin beda bahwa saat kita ngejudge dengan saat kita mengasihi atau melakukan kebaikan dengan kasih yang ada Kristusnya. Saat kita melakukan hal kebaikan itu berpusat kepada kasih Kristus itu sendiri di dalam setiap kehidupannya kita. Karena apa? Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dalam mengampuni dan mengasihi. Dijelaskan di ayat 39, 40-41 itu semua tentang ngelakuin extra mile. Apa yang kita lakukan, orang yang biasa yang lakukan, kita ngelakuin 2 kali lipatnya. Karena apa? Menunjukkan kasihnya kita. Ada istilah di dalam kehidupan ini, ya, di dalam dunia hakim menghakimi ini, ya, aku nemuin satu istilah yang namanya judgmental paradox. Jadi judgmental paradox itu adalah kita menghakimi orang yang menghakimi kita. Kita merasa layak untuk menghakimi atau menjelekkan orang lain karena mereka lebih dulu menghakimi kita. Contohnya, dulu aku kepahitan sama gereja. Karena apa? Aku ngerasa bahwa gereja itu cuma bisa menghakimin aku. Aku ngelakuin banyak salah, orang di gereja menghakimin aku, nggak mau berteman dengan aku karena aku orang yang berdosa. Benar, tidak benar juga. Saya tidak membenarkan hal itu, tapi saya pun akhirnya terjebak dengan judgmental itu juga. Saya menghakimi mereka sebagai orang-orang yang tukang menghakimi, tukang ngejudge orang. Akhirnya saya seperti mereka juga. Akhirnya saya generalisasikan semua orang Kristen atau orang gereja seperti mereka. Akhirnya ini semua menjadi lingkaran setan yang akhirnya menghakimi orang lain juga. Dan akhirnya saya menjadi seperti mereka. Dan hal itu terus terjadi. Nggak akan ada habis-habisnya. Makanya dibilang judgmental paradox ini nggak akan ada habis-habisnya. Kita ngerasa kita layak menghakimi orang karena kita telah dihakimi. Tetapi bagaimana untuk bisa menghapusnya ini, untuk memutuskan rantainya ini adalah dengan cara mengampuni. Mulai mengampuni, mulai mengasihi, mulai berpikir bahwa saat kita mengasihi orang, kita mengasihi berdasarkan sebesar apa kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Bukan tentang sebesar apa orang mengasihi kita. Itu penting. Karena apa? Karena Tuhan pengen ngajarin kita. Dibilang di dalam ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi di ayat 47 dibilang, kalau kita memberikan salam kepada saudara-saudara kita aja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Jadi Tuhan ngajarin kita untuk mengasihi orang bukan karena apa yang orang lain itu lakukan, tetapi kita mengasihi orang karena kita punya kasih yang sejati itu, yang nggak akan berubah, yang nggak akan tergoyahkan, yang statusnya, kasih itu statusnya nggak akan berubah
oleh karena perbuatan orang lain ke kita. Dan kekuatan itu berasal dari Kristus sendiri. Kita harus menyadari bahwa kasih yang Tuhan kasih ke kita itu adalah pengorbanan Dia di kayu salib. Bahwa sebenarnya hidup saya tidak layak, tidak ada yang pernah layak. Tetapi Tuhan mati buat kita agar kita tidak berada di dalam maut. Agar kita bisa memanggil Dia Bapa. Kadang kita suka mengusahakan segala kebaikan yang ada di dalam hidupnya kita. Kita pengen untuk jadi orang baik. Kita pengen untuk bisa sabar. Kita pengen untuk mengasihi. Tetapi kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah hasil, bukan tujuannya. Karena apa? Karena saat tujuannya kita hidup di dalam Kristus, maka buah-buah itu akan menjadi hasil. Maka sudah pasti dengan sendirinya buah-buah itu ada. Karena hubungan kita secara pribadi bersama Kristus. Dikatakan di ayat 45, dibilang karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Karena kita anak-anak Bapa, kita dilayakkan untuk menjadi anaknya. Harusnya kita mempunyai kasih yang sama seperti Dia. Yang mengasihi semua orang, yang dimana Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Sehingga bisa dilihat bahwa kasihnya Tuhan tuh sekuat itu dan seutuh itu, nggak terganggu gugat oleh hal apapun. Dan harusnya itu yang kita miliki di dalam diri kita, agar kita bisa mengasihi orang. Kita nggak bisa mengasihi orang melalui hati kita atau perasaan kita doang, atau kasihnya kita doang. Tapi kita perlu yang namanya kasihnya Tuhan yang gak terbatas itu, sehingga kita bisa mengasihi orang tanpa batas dan kita bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Dan biarlah dengan hal ini aku berdoa buat teman-teman yang nonton ini semua, bahwa baiklah kita bisa mengasihi orang lain bukan karena kita mampu mengasihi, tapi karena kita telah dikasihi oleh kasih yang sempurna yang begitu besar. Kakak tutup dengan ini. Mengasihi itu adalah hasil dan bukan tujuan. Tujuan kita adalah pengenalan kita secara personal untuk bersama dengan Tuhan. Membuat kita mengerti dan merasakan betapa besarnya, dalamnya, hebatnya, tak terbatasnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya kita, sehingga kita mempunyai keberanian untuk mengasihi Dia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah kali ini sampai selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Andrew Permana dari FJF Press untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya yakin kita semua terberkati luar biasa dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami juga menyambut teman-teman yang baru pertama sekali beribadah bersama kami di online service kali ini. Selamat bergabung, welcome home! Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya punya beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Sabtu depan tanggal 5 September, ibadah college kita akan tetap dilaksanakan di YouTube channel ini. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel FJF College Padang. Yang kedua, iCare akan tetap dilaksanakan secara online melalui aplikasi-aplikasi meeting yang ada. Jadi jangan lupa ya untuk gabung di iCare yang telah tersedia. Yang ketiga, besok jam 9 pagi akan ada online service Super Sunday di YouTube channel FJF Padang. Pastikan teman-teman ikut beribadah ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. See you next week and God bless you. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa, kita serahkan kehidupan kita seminggu ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah bekerja menolong kita dalam segala hal. Yuk sama-sama kita berdoa. Thank you Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Thank you Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu yang boleh terus mengajarkan kami mengenai kasih pengampunan Tuhan. Untuk kami bisa mengaplikasikannya kepada sesama kami, kepada orang di sekitar kami. Sehingga mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu, buat setiap tim yang sudah melayani. Kami percaya sesuatu yang besar Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang memberkati mereka dengan luar biasa. Tuhan berdoa buat anak-anak TYC dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh-Mu yang terus menuntun mereka dari hari kepada hari. Mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka boleh mengalami
berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, Engkau memberkati mereka dalam studi mereka, Engkau memberkati dalam segala hal yang menjadi permohonan mereka Tuhan. Aku percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik menolong setiap jemaat-Mu, anak-anak TYC Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan yaitu minggu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh-Mu menuntun kami, Roh-Mu yang terus membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih juga buat ibadah ini Tuhan, kami dedikasikan kepadamu. Terpujilah Engkau, mulia agung nama-Mu, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.